Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Tina. Hari ini kita akan bahas tentang shock kardiogenik untuk mahasiswa kesayangan ibu. Oke, khusus mahasiswa keperawatan ya. Kita akan bahas selanjutannya. Tadi setelah shock hipovolemik, maka kali ini kita akan membahas tentang shock kardiogenik bersama saya Ibu Tina. Baiklah, apa sih sebenarnya shock kardiogenik itu? Kardio itu artinya jantung dan genik itu artinya diperoleh dari. Pada shock kardiogenik itu ventrikel kiri tidak dapat mempertahankan curah jantung dengan baik. Ventrikel sebelah kiri ya. Kenapa sih kira-kiranya? Ini karena sebab-sebab di sini nih, seperti yang ada di sini. Bisa jadi karena tamponade kardiak, tamponade jantung, bisa jadi karena iskemia miokardial, iskemia otot jantung ya, atau karena ada radang, ada infeksi, miokarditis, dan juga ada karena kardiomiopati. Ya, turunnya tekanan darah dan aliran darah ini disebabkan karena ketidakmampuan jantung untuk memompa darah, ya karena kondisi yang tadi ya. Nah, darah ini ngumpul di bilik jantung kiri, tapi dia nggak bisa nih. Ini juga nanti bisa balik ke paru-paru, nanti bisa menyebabkan edema. Tapi nanti kita bahas itu. Sel otot jantung yang mengalami kegangguan ini karena iskemia kemudian nekrotik ini menyebabkan kontraksi ventrikel kiri meremah sehingga penurunan stroke volume dan juga menjadi penurunan cardiac output. Oke, ingat pelajaran dulu anatomi fisiologi ya. Untuk kardiovaskuler. Nah, untuk mempertahankan tekanan darah ini tetap baik, tetap normal, maka tubuh akan melakukan kompensasi dengan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah sehingga efeknya akan menyebabkan penurunan suplai oksigen ke jaringan lagi-lagi, sehingga ini juga akan menyebabkan terjadi penurunan ATP adenosine triphosphate. Namun karena tidak adanya oksigen, maka akan dilakukan metabolisme anaerob. Ini salah tulis ibu ya. Metabolisme anaerob yang melibatkan asam laktat. Dan panjang ceritanya ya, itu bisa menyebabkan juga kondisi asidosis. Nah, kita lihat lagi, namun ada juga penyebab lainnya nih pada jantung. Ini juga bisa disebabkan, sebenarnya ini masuk golongan shock obstruktif ya, tapi bisa juga di sini ya, bahwa adanya cairan pada ruang perikardial ya. Ini bisa karena penyebabnya miokarditis, bisa ya, atau juga mungkin bisa trauma pada jantung, misalnya trauma luka tusuk pada dada gitu ya. Hal ini menyebabkan jantung susah nih memompa ototnya ya, konstriksi otot jantung. Ujung-ujungnya sama, penurunan stroke volume, kemudian ini juga menyebabkan penurunan tekanan darah, penurunan cardiac output, sama juga penurunan tekanan darah. Nah, kira-kira nih tanda-tandanya apa saja sih yang bisa terjadi pada pasien? Nah, tanda-tandanya yang bisa terjadi pada pasien, by the way, di luar hujan deras, jadi mohon maaf kalau misalnya audionya agak terganggu. Wow, sangat deras sekali. Oke. Nah, apa yang terjadi? Kita bisa lihat ini akan bisa terjadi namanya hipotensi. Ya, karena aliran darahnya ini turun di bawah normal ya. Bisa juga kondisinya bisa takikardi maupun bradikardi. Kalau takikardi ya kadang ya jantungnya berusaha memompa lebih cepat, tapi kadang juga bradikardi di bawah 60 beat per menit ya. Kemudian juga bisa terjadi aritmia ya, dan juga kulit dingin lembab, ini khas banget pada pasien shock. Kemudian suhu tubuh itu menurun. Bisa terjadi juga oliguria ya, produksi urinnya kurang dari 30 ml per jam karena ginjalnya udah nggak bekerja lagi. Nah, edema paru bisa terjadi karena tadi jantung nggak mampu memompa darah ya, kemudian akhirnya darahnya balik lagi ke paru-paru. Kemudian karena gangguan perfusi jaringan otak, status metal terganggu, dan juga sianosis bibir periferal ya, ekstrim ya. Jadi seperti ini. Oke, mohon diingat. Terima kasih.